Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usulu min Ilmil Usul, dan apa yang sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah bahas, kita akan mengulangnya sebentar. Iftahus Shafah Al-Hadiyah Asyrah halaman 11. Kita telah membahas al-fasid, yang dimana sebelumnya lagi sudah kita membahas al-ahkam al-wad'iyah, yaitu yang diletakkan oleh syariat berupa tanda untuk menetapkan peniadaan, pemberlakuan dan pembatalan. Dan darinya lah ada as-sihha wal fasad, yang dimana nanti tanda ini sahih gak? Pemberlakuannya ini sahih atau rusak? Amalan ini yang dari tanda ini atau yang dari pemberlakuan ini sahih atau rusak. Dan kita sudah membahas sahih. Contoh-contohnya. Dan yang kedua, wal fasidu lughatan az-zahibu doyaan wa khusran. Karena udah dibaca, bacanya agak cepat ya. Fasid definisinya secara bahasa adalah az-zahib, yang hilang. Doya karena sia-sia, wa khusron. Apa doya kemarin? Hilang dan sia-sia. Oh ya, zahib diterjemahkan pergi. Az-zahibu pergi, doyaan karena sia-sia, karena hilang, wa khusron dan sia-sia. Wastilahan ma la tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan, yaitu yang tidak memberikan pengaruh perbuatannya kepadanya, baik berupa ibadah ataupun akad. Tidak memberikan pengaruh, tidak menghasilkan pengaruh perbuatannya kepadanya. Dia lakukan ibadah, tapi karena rusak maka tidak memberikan pengaruh kepadanya. Tetap wajib melakukan, tetap ada tanggungan baginya. Begitu juga akad, tidak memberikan pengaruh. Kepemilikan berarti tidak berpindah, masih milik sebelumnya. Itu dia fasid. Tadi secara bahasa adalah yang pergi karena karena hilang dan sia-sia. Doyaan wa khusran, karena hilang dan sia-sia. Atau karena sia-sia dan rugi. Karena sia-sia dan rugi. Itu semuanya memiliki makna yang berdampingan. Fal fasidu minal ibadati, yang rusak dari ibadah, ma la tabra'u bihi dhimmatu wa la yasqutu bihi talabu kas-salati qabla waqtiha. Rusak dari ibadah itu adalah yang tidak lepas dengannya tanggungan, masih ada tanggungan. Dan tidak luput dengannya tuntutan, masih ada tuntutan. Seperti sholat sebelum waktunya, orang sholat jam 11, sedangkan zuhur masuknya nanti, biasanya kita jam 12, misalnya tergelincirnya matahari jam 12, tapi dia sholat jam 11. Ketika dia sholat jam 11, dia belum dikatakan sholat zuhur, karena rusak sholatnya. Maka tidak terlepas tanggungan, masih ada tanggungan dia. Nanti kalau udah jam 12 azan zuhur, dia harus sholat lagi. Setelah tadi kan ada udah sholat jam 11, iya, itu sholatnya rusak. Dan tidak luput tuntutannya, masih dituntut lagi nanti dia. Ketika masuk waktu zuhur, dia harus sholat. Wal fasidu minal uqudi, dan yang rusak dari akad, ma la tatarattabu atharuhu alaihi kabai'il majhuli, yaitu yang tidak memberikan hasil pengaruh perbuatannya kepadanya, seperti menjual barang yang tidak diketahui. Anda katakan, ayo beli apa yang ada di kantong Anda, harganya 100.000. Maka di sini dia rusak jual belinya, haram, dosa.
dan tidak memberikan pengaruh perbuatannya kepadanya. Wa kullu fasid minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharramun. Setiap yang rusak dari ibadah, akad, syarat-syaratnya, maka sungguhnya itu diharamkan oleh Allah. Lianna dzalika min ta'addi hududillah. Karena bahwasanya hal itu termasuk dari melampaui batasan-batasan Allah. Allah berikan batasan ini, ibadah tuh jam sekian, ibadah ini tuh jam sekian, puasa Ramadan tuh bulan ini. Jual beli tuh yang boleh seperti ini. Tapi dia lampaui batasan-batasan Allah. Dan juga wattikhadi ayatihi huzu'a. Dia jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan. Allah katakan seperti ini, kemudian dia tidak mau melakukan, seakan-akan meremehkannya. Sebagaimana seorang ustadz kalau misalnya dikatakan, ayo masuk kelas, tapi antum masih tidur-tiduran. Nanti ajalah. Marah gak tuh ustadznya? Marah, karena seakan-akan dijadikan candaan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala murka ketika Allah memerintahkan hambanya jual beli yang ini yang boleh. Adapun jual beli yang ini riba itu dia haram, tapi hambanya tetap melakukan hal yang haram, tidak mau patuh, maka dia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai barang candaan. Wa li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ankara 'ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Dan juga karena bahwasanya Nabi SAW mengingkari atas orang yang memberikan syarat-syarat yang tidak ada dalam Al-Quran. Kalau ingin berjualan di sini, ingin minjam di sini, harus dengan minjam yang dia riba. Kalau nggak dengan riba nggak boleh. Kalau ingin beli mobil di dealer ini harus berangsur kredit, nggak boleh cash. Harus riba. Maka di sini Nabi SAW mengingkari orang-orang tersebut. Syarat yang haram. Ada pameran tapi barang-barangnya semuanya mystery box. Tuh, hati-hati. Karena itu kan termasuk majhul, menjual sesuatu yang nggak diketahui. Apa di dalamnya? Dia beli 50.000, ternyata pas dibuka harganya 30.000. Terdapat penipuan, merugikan salah satu dari dua pihak. Dan itu sebagaimana yang sudah kita bahas dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah, itu bukan karena Allah pelit. Allah mengharamkan riba, mengharamkan jual beli ini, mengharamkan ini, bukan karena Allah pelit. Itu karena Allah sayang kepada hambanya. Udah kita bahas belum? Udah. Dan hambanya sebenarnya nggak butuh dengan itu. Kalau orang yang berakal ketika dia memilih untuk minjam 1 juta, kemudian dipulangi lagi 1 juta, 2 juta, dipulangi lagi 2 juta, atau dia minjam 5 juta, kemudian dipulanginya harus 6 juta, orang yang berakal pasti milih yang pertama. Berarti apa? Manusia nggak butuh dengan riba. Orang yang berakal dia lebih memilih membeli barang yang jelas barangnya. Ini barangnya, dia lihat, kemudian dia periksa ada gak kerusakan, kecacatan, daripada membeli barang yang nggak tahu. Yaitu dia fasid. Wal fasidu wal batilu bima'nan wahidin illa fi mawdi'aini. Fasid dan batil itu dia maknanya sama kecuali pada 2 tempat. Jadi kalau ada orang sholat nggak memenuhi syaratnya, dikatakan sholatnya fasid. Sholatnya batil juga bisa. Ada orang dia sholat tidak memenuhi rukunnya, maka dikatakan sholatnya fasid, batil, harus sholat lagi. Karena apa? Tidak lepas tanggungan darinya, tidak luput tuntutan darinya. Fasid, batil, sama maknanya, kecuali pada 2 tempat. Al-awwalu fil ihram, yang pertama pada ihram. Farraqu bainahuma bi anna al-fasida ma wati'a fihi al-muhrimu qabla tahalluli al-awwali. Farraqu bainahuma, para ulama membedakan di antara keduanya, antara batil dan fasid, bi annal fasida, bahwa fasid dia adalah ma wati'a fihil muhrim. Yang seorang berihram ketika haji ataupun umrah, kemudian dia melakukan wati'. Wati' apa artinya? Bersetubuh, berhubungan intim.
Qabla tahallulil awal, sebelum dia tahallul mencukur rambutnya setelah sa'i. Ya, dia umrah sudah berihram dari Mekah ke Madinah, kemudian dia tawaf sa'i, tapi setelah itu nggak langsung cukur. Dia mungkin mau cukur nantilah di hotel, di sekitar hotel dia cukur. Namun ketika dia istirahat dulu, ingin melakukan sesuatu di hotel, dia lihat ada istrinya, akhirnya dia tergoda, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, maka di situ umrohnya atau hajinya fasid. Ustaz, boleh gak lanjutkan lagi rukun-rukunnya atau fase-fase selanjutnya dari umroh atau haji? Iya, dia lanjutkan, namun nanti dia ulangi kembali karena umroh dan hajinya fasid. Adapun batil martadda fihi anil islami, apa yang dia murtad, keluar dari agama Islam ketika dia sudah berihram dari Mekah ke Madinah, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, lalu dia murtad, keluar dari agama Islam, maka di situ dikatakan batil. Maka kalau dia misalnya bertaubat kepada Allah, dia murtad, kemudian dia beristighfar, taubat kepada Allah, dia ingin melanjutkan umrah atau hajinya, nggak bisa, harus mulang dari awal. Itu batil dalam permasalahan ihram. Atsani fin nikah, yang kedua dalam permasalahan nikah, ini berbeda antara ungkapan atau definisi fasid dan batil. Farraqu bainahuma bi anna al-fasida makhtalafa al-ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila waliyin. Para ulama membedakan di antara keduanya bahwasanya fasid dalam permasalahan nikah adalah yang diperselisihkan oleh para ulama pada kerusakannya. Seperti nikah tanpa wali. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh janda menikah tanpa wali. Adapun yang lainnya dan yang benar itu nggak boleh. Maka ketika ada orang dia menikah tanpa wali, itu dikatakan nikahnya fasid. Kenapa? Karena masih diperselisihkan oleh para ulama. Adapun batil ma ajma'u ala butlanihi ka nikahil mu'taddati, yang para ulama sepakat atas kebatilannya. Seperti apa? Nikah kepada perempuan yang masih dalam masa iddah, maka di situ nikahnya batil. Kenapa dikatakan batil? Karena para ulama sepakat atas kebatilannya. Mudah insyaallah. Siap-siap soalnya nanti antum besok Nah, besok hari apa? Al-ilmu ta'rifuhu, al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini udah kita bahas kan? Oleh karena itu kalau ada antum punya harokat yang salah, diperbaiki. Atau antum ketika sebelumnya mengharokat kemudian ternyata salah, maka diperbaiki. Begitu juga terjemahan. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman ka idraki anna al-kulla akbaru minal juz'i wa anna niyata syartun fil ibadati. Ilmu dia adalah mengetahui sesuatu. Apa arti ala ma huwa alaihi? Sesuai dengan hakikatnya itu ilmu. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Zakaria pakai baju apa? Oh, dia pakai jubah warna putih, itu ilmu. Mengetahui sesuatu dengan sesuai pada hakikatnya dan pasti pengetahuannya. Dan memang dia jubah putih. Kaidraki annal kulla akbaru minal juz'i, seperti pengetahuan bahwa saya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagiannya. Satu buku lebih tebal daripada setengah buku. Wa anna niyata syartun fil ibadati, bahwa saya niat adalah syarat dalam ibadah. Atau kita ungkapkan dengan dalam permasalahan ibadah, kalau orang ditanya salat 5 waktu wajib atau enggak? Wajib, maka ini ada ilmu. Subuh itu kapan? Yaitu ketika terbitnya matahari, fajar shadiq, maka ini adalah ilmu. Karena dia pengetahuannya sesuai dengan hakikatnya dan dia pasti enggak ragu di dalamnya. Iya, salat 5 waktu wajib. Salat zuhur itu dia ketika tergelincirnya matahari. Puasa yang wajib itu adalah ketika di bulan Ramadan, tatkala sudah terlihat hilal. Pengetahuan yang pasti.
Fa kharaja biqaulina idraku syai'i adamul idraki bil kulliyati. Wa yusamma al-jahlul basitu. Mithlu ayyus ala mata kanat ghazwatu badrin fayaqulu la adri. Nah, ini dia lebih penting daripada orang yang sok tahu, nanti dia jahlul murakkab. Dia namanya apa? Jahlul murakkab. Fa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita idrakus syai', mengetahui sesuatu adalah adamul idrak bil kulliyah, yaitu yang tidak mengetahui. Ilmu adalah idrakus syai', mengetahui sesuatu, keluar darinya apa? Yang tidak mengetahui secara keseluruhan, sama sekali enggak tahu. Dan dinamakan jahal al-basit. Bodoh yang biasa. Basit itu ringan, bodoh yang ringan. Hada amrun basit, yaitu mudah. Mithlu ayyus ala, seperti kalau ditanya mata kanat ghazwatu badrin, kapan terjadi perang Badar, dia jawab enggak tahu. Maka ini dia jahlul basit. Ustaz, bagaimana cara menjamak sholat antara zuhur dan asar? Enggak tahu. Maka ini dia jahlul basit. Ustaz, bolehkah dijamak sholat subuh dan sholat zuhur? Enggak tahu. Maka ini jahlul basit. Wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaihi idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Dan keluar dengan perkataan kita ala ma huwa alaihi, ya tadi kan ilmu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Keluar dengan perkataan penulis sesuai dengan hakikatnya, maka apa? Mengetahuinya yang menyelisihi hakikatnya. Dan dia dinamakan al-jahlal murakkaba. Bodoh kuadrat. Tadi yang di atas ana bacanya apa? Wa yusamma apa? Al-jahlal basita, ya. Dia sebagai maf'ul bih, wa yusamma al-jahlal murakkaba sebagai maf'ul bih. Bukan naibul fa'il, karena naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa. Bodoh kuadrat ini yang bahaya, yang merusak agama. Mithlu ayyus ala, seperti kalau ditanya kapan terjadinya perang Badar, dia akan mengatakan pada tahun ketiga dari bulan Hijriyah. Maka ini dia bodoh kuadrat. Ada berapa sholat yang wajib? Dia jawab 4. Maka ini bodoh kuadrat. Karena tidak sesuai dengan hakikatnya. Kapan puasa yang wajib? Di bulan apa? Dia jawab di bulan Muharram. Maka ini bodoh kuadrat. Karena pengetahuannya menyelisihi hakikat sebenarnya. Atau kalau di sekitar kita, Gio pakai baju apa? Dijawab putih. Maka ini bodoh kuadrat. Apa Azam? Hah? Qum ya Azam. Bodoh kuadrat. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman, idraku syai' idrakan ghaira jazimin. Tadi kan ilmu, apa definisinya? Idraku syai', mengetahui sesuatu. Tadi apa keluar darinya? Yang tidak mengetahui sama sekali. Idraku syai' ala ma huwa alaihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Keluar darinya apa? Yang menyelisih hakikatnya. Ahsan. Namanya apa? Jahlul murakkab. Tadi yang tidak mengetahui sama sekali namanya apa? Jahlul basit. Kemudian idrokan jaziman, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Keluar darinya yang tidak pasti alias ragu-ragu. Dan nanti ada 3. Ada dhon, ada syak, ada waham. Ragu-ragu. Kalau dhon itu dia 80% keyakinannya, 20% sisanya ragu. Faruk pakai baju apa ya? Ungu atau merah?
kayaknya ungu. Iya sih ungu. Tapi ada keraguan di dalamnya. Itu dzon. Tapi ragunya lebih dikit. Yakinnya lebih besar 80%. Adapun syak itu dia 50%. Ini udah kita bahas ya. Hanya mengulang saja. Adapun waham yang diyakininya itu lebih ke kecil. Pondok pesantren Nur Huda 2 di mana? Di Bandar Daung. Di Bandar Daung atau bukan ya? Apa di Matese? Nggak tahu Bandar Daung. Nggak tahu deh. Jadi di situ keyakinannya 20%. Dan kemungkinan salah kelirunya yang dia ragukan itu 80%, itu namanya waham. Wa kharaja biqaulin idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti. Idraku syai'i idrakan ghaira jazimin, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti. Bihaitsu yahtamilu indahu, yang dimana terdapat kemungkinan di sisinya. Ayyakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu, kemungkinan di sisinya terjadi selain apa yang dia ketahui. Kemungkinan di sisinya terjadi selain ala ghair, selain apa yang dia ketahui. Sekarang belajar apa? Usul min ilmi usul. Apa ya usul min ilmi usul? Dia di situ ragu dan dia ada kemungkinan dan ternyata bukan usul min ilmi usul. Tapi ternyata ya usul min ilmi usul, berarti ini dia keyakinannya lebih besar, namanya dzon. Fala yusamma dzalika ilman, maka itu enggak dinamakan ilmu. Kalau orang berilmu dia keyakinannya pasti. Misal kalau ditanya i'rab, apa i'rab ini? Fa'il Ustaz. Apa iya fa'il bukan maf'ul bih? Kan dia begini-gini. Akhirnya apa? Dia ragu. Berarti itu belum berilmu. Karena belum pasti. Summa in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain. Kemudian apabila unggul di sisinya salah satu dari dua kemungkinan, farrajih, yang unggul dinamakan dzon. Wal marjuhu wahmun, dan yang diungguli namanya waham. Unggul namanya dzon, diungguli namanya waham. Wa in tasawa al amrani fa huwa syak. Apabila sama dua perkara itu namanya ragu, 50% 50%. Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal idraki bil asya'i kal'ati. Dan dengan ini terjelaskan bahwasannya yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap sesuatu itu seperti di bawah ini. Ada 6. Ada ilmun, jahlun basit, jahlun murakkab, dzan, wahm, dan syak. Yang pertama ilmun, wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Itu ilmu. Azam lagi berdiri apa lagi duduk? Berdiri, Ustaz. Kenapa? Tadi dia merem-merem, Ustaz. Nah, ini ilmu. Ya Azam ya? Yang kedua, jahlun basit wa huwa adamul idraki bil kulliyati, tidak mengetahui sama sekali Azam lagi berdiri atau lagi duduk, enggak tahu. Nah, ini namanya jahlun basit. Yang ketiga, jahlun murakkabun wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi, yaitu mengetahui sesuatu menyelisihi hakikat sebenarnya. Azam lagi ngapain? Lagi duduk. Sebenarnya apa? Lagi berdiri. Itu jahlun murakkab. Yang keempat, dzan wa huwa idraku syai' ma'ahtimali diddin marjuhin. Ma'ahtimali diddin marjuhin. Dzan adalah mengetahui sesuatu bersamaan dengan kemungkinan lawan dari marjuh. Azam lagi ngapain? Berdiri kayaknya. Iya, berdiri. Benar gak berdiri? Benar. Tapi ada keraguan di situ, tapi benar. Karena keyakinannya lebih besar 80% daripada keraguannya. 5. Waham wa huwa idraku syai' ma'ahtimali diddin rajihin. Mengetahui sesuatu bersama dengan kemungkinan
lawan dari kata rajih. Azam lagi ngapain? Duduk ya. Duduk ya. Duduk apa berdiri? Duduk kayaknya. Dan dia di situ keliru karena hanya 20, 30, 40% keyakinan, yang sisanya adalah ragu. Dan keenam syak, yaitu dia di situ idraku syai' ma ihtimali diddin musawin, mengetahui sesuatu bersama dengan kemungkinan, dan dia sama rata 50%, 50%. Dan itu bisa dilihat dari keyakinannya ya. Bisa dilihat dari keyakinannya. Oh, ana lebih yakin azam berdiri. Ana agak ragu. Azam berdiri atau duduk ya? Berdiri dah. Tapi dia di situ nggak terlalu yakin. Masa azam berdiri? Azam kan rajin dia, semangat. Masa dia ngantuk berdiri? Ya dekta ya. Ya kan? Ya enggak? Ya kum ya dekta. Itu waham. Dekta mau berdiri atau enggak ya? Masa dekta berdiri? Kan dekta dia rajin ya. Gak pernah ngantuk dia tuh kalau belajar. Anak ragu anak ini. Itu waham dia. 20%, 30% kum. Adapun syak dia musawin 50%, 50%. Aqsamul ilmi, pembagian ilmu. Yanqasimul ilmu ila qismaini, doruriyun wa nadhariyun. Ilmu terbagi menjadi dua pembagian, ilmu doruri dan ilmu nadhari. Doruri itu darurat, pasti dia ketahui tanpa perlu belajar, tanpa perlu penelitian dan pembuktian. Sudah tahu. Nadhari itu dia butuh belajar, butuh penelitian dan pembuktian, butuh dalil. Nah, itu mudah. Fad-daruriyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan, yaitu mengetahui sesuatu yang dia ketahui itu dia doruri, darurat, yaitu pasti diketahui. Bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin, yang dimana dia terpaksa kepadanya mengetahui, terpaksa tanpa dia mempelajari, min ghairi nadhar, tanpa meneliti, wala istidlal, dan membuktikan. Seperti apa ilmu doruri? Kal ilmi bi annal kulla akbaru minal juz'i, seperti pengetahuan bahwasanya keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Terpaksa gak dia mengetahui itu? Terpaksa, tanpa harus belajar, langsung tahu, langsung. Tanpa harus membuktikan dulu. Apa coba anak buktikan dulu. Ini kalau satu buku lebih besar gak daripada setengah buku? Akhir apa? Diukur dulu pakai penggaris. Orang begitu gak, Faruk? Begitu gak, Faruk? Iya, Kum. Kenapa? Antum? Dekta? Jam 11. Antum, Faruk? Jam 11. Ya diusahakan tidur jam 10 atau sebelum jam 10. Antum mau ngapain? Biar nanti antum ketika di paginya fit. Mudah dalam memahami pelajaran, gak ada ngantuk. Karena kalau ngantuk itu pasti gak fokus. Dan yang ngerinya itu nanti gagal paham. Kemudian jadilah orang yang merusak agama. Oke. Seperti ilmu doruri tadi, bi annal kulla akbaru minal juz. Ini enggak perlu penelitian, enggak perlu pembuktian. Orang langsung tahu satu buku itu lebih tebal daripada setengah buku. Ada enggak orang dia modelannya ditanya misalnya, "Wahai fulan, satu buku ini lebih tebal atau setengah buku yang lebih tebal?" Kemudian diambil penggaris, bentar, anak ukur dulu pakai penggaris. Dia giniin. Oh, ini dia sekian senti. Oh, berarti ini sekian senti. Oh, yang lebih tebal itu. Ada gak orang begitu? Enggak, dia langsung tahu. Yang lebih tebal ya satu buku lah, Sat. Wa nara haratun, dan bahwasannya api itu panas. Langsung tahu dia tanpa penelitian dan pembuktian. Enggak mungkin orang ditanya, coba api itu panas gak? Bentar, Sat, anak pegang dulu. Oh, panas. Oh iya, aduh panas. Gitu kan, enggak mungkin. Wa anna Muhammadan Rasulullah, semua orang tahu Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang Islam. Kalau enggak tahu berarti bukan Islam, kan gitu. Kalau enggak tahu berarti bukan Islam. Wan nadhari ma yahtaju ila nadharin wastidlalin. Nadhari adalah yang membutuhkan kepada
penelitian dan pembuktian. Seperti kal ilmi bi wujubin niyati fi shalah, seperti pengetahuan wajibnya niat dalam salat. Akhirnya apa, dia pelajari, dia lihat bagaimana perkataan para ulama, ini niat wajib atau enggak, niat ini syarat atau rukun. Tuh, diteliti dulu, dibuktikan dulu apa dalil-dalilnya. Itu dia ilmu. Mudah insyaallah. Jelas? Pengulangan ini biar nanti berarti hari Jumat antum ulangannya dari halaman 9, yaitu makruh lughatan al-mubghadu, sampai halaman 14. Cuman 4 halaman. Karena halaman 9 itu cuman paling bawah doang. Berarti cuman 4 halaman. Cuman sedikit. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماذا قلت يا فاروق؟ ها؟ نقد تكلمت مع زميلك